akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Wadija. Sudah. Terima kasih kepada Pak Moderator. Sini saya akan lanjutkan tentang materi metode atau model belajar mengajar dari tingkat SKPA atau SMA, MA dan SMK. Yang keempat ada inquiry learning atau di sini inquiry learning menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, penyelidikan dan menemukan jawaban. Tujuan inquiry learning di sini itu menjalankan program siswa dalam untuk menjadikan siswa aktif dalam yang pertama dalam berbicara public speaking untuk menanyakan suatu pembelajaran yang telah disampaikan oleh seorang guru. Kemudian ketika sudah memberikan pertanyaan, siswa dianjurkan untuk menjalankan penyelidikan apa yang telah ditanyakan tersebut. Kemudian ketika sudah menyelidikan masalah tersebut, siswa harus menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada model flipped classroom. Flipped classroom ini adalah artian kelas terbalik atau pendekatan pembelajaran yang membalikan cara tradisional dalam menyampaikan materi pelajaran. Atau dalam kata lain metode pembelajaran modern. Dalam contoh video pembelajaran, bahan bacaan dan waktu dan memberikan waktu untuk diskusi. Yang dimana siswa di sini menerapkan atau meredapkan atau menyimak suatu pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Dan di sini guru hanya sebagai menjadi fasilitator atau pembimbing siswa. Dan yang tidak lain tujuannya hanya untuk menjadikan siswa mandiri, tidak bergantung kepada seorang guru. Dan kemudian yang keenam, model kontekstual atau contextual teaching and learning. Kontekstual di sini menekankan pentingnya konteks dalam proses pembelajaran, mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan pengalaman sehari-hari. Contoh dalam misalkan seorang guru PAI mengaitkan materi PAI mengaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Dalam contoh misalkan seorang guru menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Seorang guru kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyatanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada cooperative learning. Cooperative learning ini pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Dalam contoh, ketika seorang guru memberikan 5 kelompok dan misalkan dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang siswa. Kemudian guru hanya memberikan materi dan materi tersebut dipelajari atau dipelajari untuk kemudian untuk nantinya menyampaikan materi tersebut atau dalam arti lain mempresentasikan atau mendiskusikan materi tersebut. Dan sama di sini juga guru sebagai fasilitator atau pembimbing. Kemudian yang ke-8 ada debat interaktif. Debat interaktif yaitu bentuk diskusi atau perdebatan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta.
yang dimana mereka dapat mengajukan argumen, memberikan tanggapan secara terbuka. Debat interaktif ini cocok untuk materi yang bersifat argumentatif seperti isu moral, hukum Islam kontemporer, atau perbedaan mazhab. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan lagi pada Anda. Terima kasih kepada saudara di yang telah memaparkan materi.